You better watch out, you better not frown, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's tracking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not frown. You better not cry. I'll tell you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not cry, I'm telling you right. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's tracking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not frown. I'll tell you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Baik, dengan lagu itu kita akan memulai episode inspirasi di hari Natal. Jadi kisah-kisah inspirasi inilah yang saya akan bagikan. Dan tamu istimewa kita yang pertama adalah Aven Saur. Iya, Aven, apa kabar? Baik-baik, Bang Andi. Baik-baik. Ya, Anda berasal dari mana? dari Flores. Oke, tepatnya di desa mana atau kampung mana atau daerah mana? Asal Manggarai Barat, Iya. tinggal di Ende. Ende itu di Flores Tengah. Ya. Baik, di peta ada itu ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir di acara Kick and Hit. Iya, saya ingin tahu umur Anda berapa ini? Saya lahir tahun 1982. Anda tinggal menyebut umur, nggak usah main teka-teki begitu. Saya kan jadi pusing ngitung. Supaya Bang Andi ada kerja juga untuk memikirkan. Nah ini tamu yang nggak bener ini. Baru 2 menit Anda sudah kasih kerjaan saya ya. Oke, tepatnya umur berapa itu? 35 Jalan 36. Saya mendengar masyarakat di tempat Anda menyebut Anda atau menjuluki Anda pastor orang gila. Artinya Anda gila? Ini sebenarnya stigma ya. Terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebut gila. Padahal dalam kamus bahasa Indonesia, kamus kesehatan, kata gila itu tidak ada. Kamus dimanapun di dunia, Bang Andi. Ya. Kata gila itu tidak ada untuk kamus kesehatan ya. Baik, jadi Ya. kalau Karena Anda itu disebut, gila itu bukan sebuah sakit. kalau Anda disebut Ya. pastor gila, Stigma terhadap Pastor orang orang dengan gangguan jiwa, mereka disebut gila. Maka stigma itu juga dalam masyarakat bukan cuma untuk orang mengalami gangguan jiwa, tetapi juga untuk keluarganya dan juga untuk orang yang peduli terhadap mereka. Maka pada awal-awal kepedulian saya terhadap orang dengan gangguan jiwa, saya juga disebut pastor orang gila. pekerjaan Anda apa sebenarnya? Saya wartawannya. Lalu pastor orang gila, pastornya dari mana? Saya kerja di media Flores Post, bermarkas di Ende,
Sehari-hari saya sebagai wartawan, terutama sebagai editor, Oke. redaktur pelaksana, sesekali kalau ada masalah orang dengan gangguan jiwa, masalah pemasungan, masalah dipukul oleh masyarakat atau memukul masyarakat, dan dilaporkan kepada kepolisian, saya pasti dipanggil dan untuk mengurus atau menyelesaikannya, atau juga untuk meliput sebagai sebuah berita. Jadi pekerjaan Anda jurnalis, wartawan. Saya wartawan, terutama saya pastor ya. Oh, jadi Anda pastor juga. Pastor Tunggu dulu, dan Anda wartawan yang pastor atau pastor yang kebetulan wartawan? entahlah yang mana duluan, tapi yang pasti itu saya wartawan, saya pastor, persis seperti sebuah kepingan yang memiliki dua sisi. Kemanapun saya pergi sebagai pastor misalnya, pergi memimpin misa atau pergi memimpin ekaristi, tetapi ketika di sana ada persoalan, terutama terkait orang dengan gangguan jiwa, saya pasti peduli. Saya menulis berita atau ketika pulang ke rumah, saya menulis sebuah refleksi. Ada sebuah kolom saya di media Flores Post itu namanya Kutak-Kutik. Pada kolom itu biasanya saya turunkan refleksi berupa feature tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa, tentang stigma, atau secara keseluruhan katakan tentang persoalan orang dengan gangguan jiwa. Kita telaah dari pelbagai sisi, sejauh yang saya tahu. Gitu. Baik, sampai di situ dulu. Karena nanti akan ada cerita bagaimana Anda mencoba membantu orang-orang dengan gangguan jiwa. Tapi pada awalnya ada satu orang yang Anda bantu dan masyarakat di sana marah ketika Anda ingin membebaskan dia dari pemasungan. Bahkan ada ancaman akan dibunuh. Ya. Nanti ceritakan, sekarang kita rehat dulu, ikuti terus KKND. Nah, masyarakat di sana marah. Dan kemudian ada ancaman Anda mau dibunuh. Ini ceritanya apa sih?